di Microsoft Excel dalam hitungan detik dengan cepat dan juga mudah. Harap disimak dan ditonton dengan baik ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai rumus fungsi finansial di Excel, yaitu rumus yang digunakan untuk membantu menghitung berbagai kebutuhan keuangan seperti bunga, angsuran pinjaman, dan juga nilai investasi. Di video ini, kita akan membahas 5 rumus finansial di Excel yang sering digunakan. Yang pertama itu present value atau PV, yaitu nilai uang saat ini. Yang kedua, future value atau FV, yaitu nilai investasi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, PMT, yaitu jumlah angsuran. Yang keempat, rate, suku bunga pinjaman. Yang kelima, NPER, yaitu jangka waktu angsuran. Dan untuk type di sini, type itu yaitu nilai 0 atau 1 untuk mengetahui kapan angsuran jatuh tempo. 0 itu untuk akhir periode dan 1 itu untuk awal periode. Yuk langsung saja kita simak contoh soalnya. Yang pertama itu ada present value. Rina ingin menerima uang sebesar 15 juta pada 3 tahun mendatang. Bank menawarkan bunga sebesar 8% per tahunnya. Rina ingin tahu berapa uang yang harus dia simpan hari ini agar menjadi 15 juta nanti. Di sini diketahui rate-nya itu 8%, NPER-nya itu 3, PMT-nya itu 0, dan FV-nya itu minus 15. Kenapa PMT-nya itu 0? Karena tidak ada. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan PV, buka kurung, rate, titik koma, NPER, titik koma, PMT, titik koma, FV, type-nya 0, tutup kurung, dan enter. Inilah jawabannya. Oke, yang kedua ada future value. Budi menabung sebesar 500.000 setiap bulan di bank yang memberikan bunga 6% per tahun. Ia ingin tahu berapa uang yang ia dapat setelah 2 tahun. Nah, yang perlu kita ketahui dulu yaitu rate-nya 6%, NPER-nya 24 karena 12 bulan dikali 2 tahun, PMT-nya 500.000, kenapa di sini minus? Karena ini adalah angsuran. Oke, kita langsung aja masuk ke rumusnya, itu sama dengan FV, buka kurung, rate. Karena di sini rate-nya masih per tahun, jadi kita harus bagi 12 bulan, titik koma, NPER, titik koma, PMT, titik koma, dan kita masukkan type-nya. Di sini kita pakai 0. Tutup kurung dan enter. Dan ini hasil uang yang Budi dapat setelah 2 tahun dengan bunga 6%. Yang ketiga ada rate. Sinta meminjam uang sebesar 10 juta dan harus membayar 950.000 per bulan selama 12 bulan. Sinta ingin tahu berapa bunga per bulan dari pinjaman tersebut. Di sini diketahui NPER-nya 12, PMT-nya minus 950.000, dan PV-nya sama dengan 10 juta. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan rate, buka kurung, NPER, titik koma, PMT, titik koma, PV, titik koma, dan types-nya 0, tutup kurung, lalu enter. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk mencari NPER atau banyaknya periode. Jadi maksudnya seberapa lama kita akan membayar cicilan untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Andi menabung sebesar 1 juta per bulan di rekening deposito dengan bunga 6% per tahun. Andi ingin tahu berapa lama waktu yang diperlukan agar tabungannya menjadi 20 juta. Nah, diketahuinya di sini rate-nya itu 6%, PMT-nya itu min 1 juta, karena itu adalah cicilan, makanya pakai min, dan PV-nya adalah 20 juta. Nah, langsung aja kita jawab. Pertama sama dengan NPER, buka kurung, masukkan rate. Nah, ini tuh dibagi 12 karena ini adalah per tahun. Lalu titik koma, masukkan PMT-nya, lalu titik koma, masukkan PV-nya, titik koma, kita pakai type yang 0, lalu tutup kurung, dan enter. Dan seginilah hasilnya. Nah, yang terakhir itu ada PMT. Di sini contoh soalnya yaitu Dewi meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun dan akan melunasi dalam waktu 12 bulan. Berapa angsuran bulanan yang harus dibayar Dewi?
Di sini diketahui rate-nya itu 10%, N-nya itu 12, PV-nya itu 10 juta. Di sini kita jawab sama dengan PMT buka kurung rate dibagi 12 titik koma N per, lalu titik koma PV-nya, titik koma. Di sini kita memakai tabnya itu 0, lalu tutup kurung. Dan seginilah hasilnya.